Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Rabu 17 Februari 2021. Pada hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan hari Rabu Abu. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Sebagaimana yang telah saya singgung sedikit dalam pengantar tadi, bahwa pada hari ini 17 Februari 2021 kita telah memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan penerimaan Abu. Rabu Abu menjadi hari pertama dalam masa Prapaskah yang menandai bahwa perjalanan iman kita, bahwa kita telah memasuki masa tobat selama 40 hari menjelang Paskah. Mengapa Abu menjadi simbol yang harus digunakan dalam memasuki masa tobat ini? Sekiranya Abu dimaknai menjadi tanda pertobatan. Bahwasanya dalam kitab suci kita pun dapat menemukan bagaimana kitab suci mengisahkan Abu sebagai tanda pertobatan. Misalnya pada pertobatan Niniwe dalam kitab Yunus. Juga yang paling penting ialah makna dari Abu yang kita terima pada perayaan hari Rabu Abu pada hari ini, ialah mengingatkan kita akan asal usul kita. Dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian, di sana dijelaskan dengan luar biasa
bahwasanya kita semua diciptakan dari debu tanah, dan suatu saat nanti kita akan mati dan akan kembali menjadi debu. Maka pada saat imam ataupun petugas liturgi memberikan abu di dahi sembari mengatakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Maka sekiranya makna dari masa Prapaskah ini menjadi masa di mana kita diajak untuk masuk pada suasana hati yang mau bertobat, membuka diri, masuk dalam rahmat pertobatan yang sejati. Kita diajak untuk semakin percaya, mengimani Injil yang menjadi warta keselamatan. Maka apa saja yang harus kita lakukan dalam masa Prapaskah ini? Yakni tentu pantang dan puasa menjadi anjuran yang paling utama. Lalu seperti apa kita mengerjakannya? Sekiranya bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi dapat membantu kita untuk memahami sekaligus merefleksikan makna Prapaskah yang akan kita jalani 40 hari ke depan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya mereka mengira kita ini hidup kita baik-baik saja, bahkan hidup kita tergolong suci. Jangan melakukan kebaikan agar kita memperoleh pujian akan Injil pada hari ini, tetapi berbuat baik karena perbuatan itu baik adanya. Maka para sahabat sabda hidup yang terkasih, masa pantang dan puasa mengajak kita semua untuk menarik kembali pengalaman-pengalaman yang telah kita alami setiap hari sampai detik ini. Sejauh mana peziaran hidup ini kita jalani? Apakah kita sudah menjalani peziaran hidup ini dengan penuh iman, atau justru kita menjalaninya hanya seturut dengan kehendak daging? Maka sekiranya masa Prapaskah ini yang diisi dengan pantang dan puasa sungguh mengajak kita untuk menjalaninya di dalam roh, bukan hanya berpantang ataupun berpuasa dalam daging saja, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kita berpuasa dan berpantang secara sungguh-sungguh di dalam roh, sehingga kita dalam hari-hari ini sekiranya dimampukan untuk membuka diri, membuka hati, masuk pada pertobatan. Sebagaimana ditegaskan dalam bacaan pertama pada hari ini, yang harus kita koyakkan ialah hati kita, bukan perkara pakaian kita. Maka mari kita siapkan hati, membuka diri, sekiranya rahmat Allah bekerja secara maksimal dalam diri kita, dan pada hari Paskah nanti kita pun diperkenankan bangkit menjadi manusia yang baru dengan semangat hidup yang baru, siap untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Mari kita isi hari-hari ke depan ini dengan kesetiaan menjalani pantang dan puasa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.